Halo semuanya, selamat datang di channel Kick Off Indonesia. Hari ini, tanggal 7 Agustus, kita akan membahas berita Timnas Indonesia yang akan ditambahi dengan bumbu-bumbu lucu dan penuh jenaka. Jadi tonton videonya sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. 5 bintang Timnas Indonesia memutuskan untuk berganti seragam di musim 2024 per 2025. Setelah operasi Shin Tae-yong langsung gaspol siapkan pelatih striker Timnas Indonesia. Erick Thohir pastikan drama pemanggilan ke Timnas Indonesia tidak lagi ada. Jawaban Erick Thohir soal nasib Maarten Paes dicas. Erick Thohir tanggapi isu ASEAN Cup 2024 yang mundur, drama baru. Sebelum menonton videonya, tolong subscribe channel ini. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita Timnas terbaru. 5 bintang Timnas Indonesia memutuskan untuk berganti kostum di musim 2024 per 2025. Yuk, kita simak cerita lucu perpindahan mereka. 1. Dimas Derajat si setia yang akhirnya pindah. Dimas Derajat yang hampir 9 tahun membela Persikabo 1973 akhirnya angkat kaki ke Persib Bandung. Persikabo degradasi ke Liga 2 dan Dimas nggak mau turun kasta. Jadi, dia sekarang bermain di Persib dengan kontrak 3 tahun. Katanya lebih baik pindah daripada susah-susah di Liga 2, kan? 2. Yakob Sayuri, sang andalan yang merantau. Yakob Sayuri yang jadi andalan pelatih Shin Tae-yong meninggalkan PSM Makassar setelah 4 musim. Dia sekarang merumput di Malut United, klub promosi yang penuh semangat. Dengan kontrak 2 tahun, Yakob berkata, "Ayo, Malut United, kita bikin sejarah." 3. Yance Sayuri ikut-ikutan kembarannya. Yance Sayuri, saudara kembar Yakob, nggak mau ketinggalan. Dia juga pindah ke Malut United setelah 3 musim bersama PSM. Sama seperti kembarannya, Yance juga dikontrak 2 tahun. Dia bilang, kembar harus kompak, jadi kita pindah bareng deh. 4. Justin Hubner petualang dari Inggris ke Swedia. Justin Hubner yang tadinya di Wolverhampton Wanderers dipinjamkan ke Cerezo Osaka di Jepang. Tapi karena jarang main, dia pindah lagi ke Swedia ke IFK Norrköping. Justin bilang lebih baik main di Swedia daripada duduk manis di bangku cadangan. 5. Elkan Bagot si peminjaman abadi. Elkan Bagot dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC di League One. Sudah sejak 2022, Elkan bolak-balik dipinjamkan dari Gillingham, Cheltenham, hingga Bristol Rovers. Kini dia di Blackpool dan berharap bisa naik kasta. Elkan bercanda, mungkin suatu hari nanti saya bisa jadi peminjaman profesional. Begitulah cerita lucu perpindahan 5 pemain Timnas Indonesia di musim ini. Semoga mereka sukses dan terus bikin kita bangga. Setelah operasi Shin Tae-yong langsung gaspol siapkan pelatih striker Timnas Indonesia. Shin Tae-yong baru saja selesai operasi, tapi sudah gesit banget urus Timnas Indonesia. Dia lama-lama udah kayak superhero yang gak pernah capek. Kali ini Shin mendatangkan Yeom Ki-hun untuk jadi pelatih striker baru. Yeom bakal dapat tugas spesial buat ngurusin para penyerang Garuda. Shin langsung kasih rekomendasi biar mantan pelatih Suwon Samsung Blue Wings ini cepat merapat. Sebelumnya posisi pelatih striker sempat dipegang Zenan Radoncic, tapi dia mundur tahun lalu. Ada juga kursi pelatih kosong karena Nova Arianto fokus di Timnas U16.
Shin udah siapin Yeom buat isi kekosongan ini sejak lama. Mereka udah ngobrol bulan lalu dan Yeom langsung tertarik. Dia kayak nemuin jodohnya dalam dunia pelatihan sepak bola. Shin sendiri sempat cuti dan operasi pleuritis di Korea Selatan bulan Juni, tapi begitu pulih langsung tancap gas lagi. Yeom juga katanya didekati Shin dengan serius bulan lalu. Pelatih Yeom ini bakal tampil di acara sepak bola Strongest Football, dan kabarnya dia menerima posisi di timnas karena keseriusan Shin dan potensi sepak bola Indonesia. Rencananya Shin dan Yeom bakal terbang ke Indonesia Agustus ini. Skuad Garuda siap tempur lawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 September. Semua pemain bakal ngumpul H4 sebelum laga. Latihan kali ini bakal singkat tapi padat. Yeom sendiri sempat ditawarin gabung tim Cina Chengdu Rongcheng, tapi dia lebih milih timnas Indonesia karena tawarannya lebih menarik. Katanya ini pertama kalinya Yeom bakal melatih di luar negeri. Siap-siap deh timnas Indonesia. Erick Thohir pastikan drama pemanggilan ke timnas Indonesia berakhir musim depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa drama pemanggilan pemain dari klub ke timnas Indonesia nggak bakal ada lagi. Erick langsung siapin gebrakan baru biar drama kayak gitu nggak terulang lagi di masa depan. Salah satu langkahnya adalah dengan kerja bareng PSSI dan PT Liga Indonesia Baru dalam kurung LIB buat nyusun jadwal kompetisi domestik musim depan. Mereka udah nyesuaiin jadwal kompetisi domestik termasuk Liga 1 biar nggak bentrok sama agenda Timnas Indonesia. Bukan cuma buat setahun, mereka langsung kelarin jadwal buat 3 tahun ke depan sampai tahun 2027. Erick yakin dengan ini nggak bakal ada lagi drama antara pelatih klub dan timnas soal pemanggilan pemain. Sebelumnya, pemanggilan pemain ke timnas sering bikin heboh. Contohnya pelatih Persija waktu itu, Thomas Doll, sering adu mulut sama Shin Tae-yong. Pelatih Borneo FC, Peter Huistra, juga sempat ogah lepas pemainnya ke timnas. Tapi sekarang Erick Thohir jamin masalah ini bakal kelar. Erick ngomongin hal ini dalam konferensi pers Liga 1, Selasa dalam kurung 6 Agustus 2024 sore waktu Indonesia Barat. Dia bilang kesepakatan dengan Liga dan seluruh klub itu ada payung aturannya. Semua klub pelatih menandatangani ketika timnas memanggil harus dilepas. Dia juga nambahin kita hidup bertetangga satu rumah, jadi kita buat aturan maka kalendernya sudah disepakati 3 tahun. Untuk timnas senior kita sudah atur jadwal besarnya seperti FIFA Matchday. Untuk round 3 sudah pasti berhenti. Bahkan Liga mendukung timnas sejak H4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Liga 1 bakal tetap digelar saat timnas Indonesia main di ASEAN Cup 2024, tapi bakal istirahat waktu SEA Games 2025 di Thailand. Untuk tim U19 dan U17, Erick bilang klub seharusnya bangga kalau pemainnya bisa wakilin timnas. Dia bilang AFF sendiri liga tidak berhenti, SEA Games berhenti. Lalu kalau U17, saya rasa klub sepertinya harus berterima kasih. Ketika pemainnya dimainkan dan melawan negara besar. U19 juga sama, kapan lagi kalian punya pemain muda bisa lawan Korea, bisa main di Toulon lawan tim-tim besar. Erick juga bilang, ini saling mengisilah, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ini satu kesatuan untuk membentuk pemain berkualitas yang berkontribusi untuk timnas dan klubnya itu sendiri. Erick Thohir tanggapi isu ASEAN Cup 2024 yang mundur, drama baru.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir lagi-lagi angkat suara, kali ini soal isu ASEAN Cup 2024 yang katanya bakal diundur. Wah, kayak sinetron aja, ada plot twist baru. Kabar terbaru bilang ASEAN Cup 2024 bakal dimulai 9 Desember 2024 sampai 4 Januari 2025. Padahal rencananya kan dimulai 23 November sampai 21 Desember 2024. Nah loh, jadi pada bingung kan? Erick Thohir bilang, saya belum dapat dalam kurung keputusan tertulisnya. Kayaknya PSSI masih belum dapat surat cinta resmi dari AFF. Tapi kalau emang beneran ASEAN Cup 2024 diundur, Erick Thohir siap-siap aja buat memaklumi. Karena ya gimana lagi, kadang hidup emang penuh kejutan kayak nonton drama. Tergabung di grup A ASEAN Cup 2024, skuad Garuda ketemu Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Kalau memang diundur ke Desember lebih baik, ujar Erick Thohir dengan santai. Pelatih Sintayong sudah pasti akan memimpin pasukan merah putih di ASEAN Cup 2024. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji. Tetap Coach Sintayong pelatih di ASEAN Cup 2024, kata Sumarji dengan tegas. Kalau untuk tim senior sudah disepakati, kemarin Pak Ketua Umum juga sudah arahkan ini saat rapat, tambah anggota komite eksekutif dalam kurung Exco PSSI. Rencananya PSSI akan mengirimkan skuad U23 di ASEAN Cup 2024. Pasalnya Timnas Indonesia bakal fokus penuh untuk menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pertandingan pembuka grup C melawan Arab Saudi akan berlangsung di Stadion International King Abdullah, Jeddah, Kamis dalam kurung 5 September 2024. Lalu mereka akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa dalam kurung 10 September 2024. Tim yang akan bermain di AFF adalah tim yang tampil di SEA Games, tutur Sumarji sambil tersenyum. Tim senior fokus untuk kualifikasi, ujarnya dengan mantap. Nah, tim Garuda bakal ketemu rival-rival tangguh di ASEAN Cup 2024. Siap-siap aja bakalan seru nih. Erick Thohir semringah usai Sintayong boyong pelatih baru untuk latih striker Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir senang banget begitu tahu Sintayong mendatangkan Yeom Ki-hun untuk melatih para penyerang Timnas Indonesia. Yeom Ki-hun punya tugas khusus untuk mendidik para striker Garuda biar makin tajam. Menurut Transfermarkt, Yeom Ki-hun mencatatkan 103 gol dan 131 assist selama karirnya sebagai pemain. Untuk meningkatkan kualitas timnas, kita harus memperkuat tim, termasuk kedokteran, medis, dan pelatih, kata Erick Thohir di depan awak media di Auditorium Brilliant Center BRI. Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa 6/8/2024. Selama ini, lini depan Timnas Indonesia masih kurang tajam.
Erick Thohir mengungkit kekalahan tim Garuda 0-2 dari Irak di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK Kamis (6 Juni 2024). Menurutnya, meski mendominasi permainan, para penyerang seperti Rafael Struijk kurang tajam. Sebelumnya, Zenan Radoncic dipercaya Shin Tae-yong untuk memoles barisan striker, tapi sayangnya cuma setahun karena urusan keluarga. Erick Thohir bilang, kalau kita lihat kelemahan kita saat main lawan Irak, kita mendominasi tapi nggak bisa cetak gol. Babak kedua malah kebobolan 2 gol. Kita butuh pelatih bagus buat kiper dan striker. Pelatih kiper kita udah oke, sekarang STY tambah pelatih buat striker. Yeom Ki-hun bakal segera memulai tugasnya untuk menyiapkan timnas menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup C, timnas Indonesia akan melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Pertandingan pertama grup C lawan Arab Saudi bakal digelar di Stadion International King Abdullah, Jeddah, Kamis (5 September 2024). Lalu mereka akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10 September 2024). Siap-siap deh, serunya bakal luar biasa. Bakal jadi pemain Indonesia pertama di Serie A, ex-striker timnas U20 Italia kasih wejangan penting untuk Jay Itzes. Nicolau Cardoso, penyerang anyar PSS Sleman, super girang menyambut Jay Itzes yang bakal jadi pemain Indonesia pertama di Serie A. Dalam wawancara pada Senin (5 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat, Cardoso semangat banget kasih nasihat buat Itzes. Cardoso yang baru gabung tim berjuluk Elang Jawa untuk Liga 1 2024/2025 ini punya segudang pengalaman di Liga Italia. Pemain 32 tahun ini pernah main di klub-klub top seperti Empoli dan Napoli, bahkan pernah satu tim sama Edinson Cavani. Plus, dia juga punya rekam jejak keren di timnas U20 Italia. Dengan semua pengalaman itu, Cardoso bangga banget ada pemain Indonesia yang bisa menembus Serie A. Tentu saja itu kehormatan besar untuknya bisa bermain di Liga Italia, ujar Cardoso dengan wajah sumringah di launching tim PSS Sleman di Omah Pakem, Sleman, Senin (5 Agustus 2024 waktu Indonesia Barat. Meski bangga, Cardoso punya wejangan penting buat Jay Itzes. Dia ingetin Jay buat cepet-cepet belajar bahasa Italia. Meski begitu, Anda harus belajar bahasa Italia, ujarnya. Karena kebanyakan pemain Italia tidak bagus untuk berbicara bahasa Inggris. Selain itu, Cardoso juga ngingetin Jay untuk segera menyatu dengan tim Venezia dan budaya Italia. Menurutnya, sepak bola di Italia itu kayak agama bagi masyarakat lokal. Jadi, Jay harus benar-benar paham budaya lokal biar kariernya mulus di Serie A. Sebisa mungkin, Anda harus segera menyatu dengan tim, lanjut Cardoso. Berbicara dengan bahasa mereka. Coba untuk memahami budaya lokal di sana. Karena di Italia, sepak bola itu seperti agama. Jadi selama dia paham soal itu, Jay akan baik-baik saja, tutupnya dengan senyum lebar. Jawaban Erick Thohir soal nasib Maarten Paes di CAS. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapan kocak tentang nasib calon kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, yang kini dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga (CAS) karena terganjal aturan FIFA.
Masalahnya Maarten Paes pernah membela timnas U21 Belanda di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 saat usianya sudah 22 tahun. Menurut regulasi FIFA, pemain bisa pindah ke timnas lain jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali bermain di pertandingan resmi. Erick Thohir meminta semua pihak untuk bersabar menantikan kelanjutan kasus Maarten Paes. Tidak tahu. 18 Agustus pengumuman sidang Maarten Paes. Pak Yunus lebih mengerti dari saya. Ucap Erick dengan nada bercanda kepada awak media di Auditorium Brilliant Center BRI. Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa 6/8/2024. Saya tidak bisa jawab. Yang pasti aturannya kita tunggu dari hasil meeting FIFA dan CAS. Saya tidak tahu tanggalnya, mungkin tanya Pak Yunus dapat dari mana, tambah Menteri BUMN itu sambil tersenyum. Sebelumnya, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa kiper FC Dallas itu akan menjalani sidang di CAS pada 15 Agustus 2024 dan hasilnya akan diketahui 3 hari kemudian. Rencananya pada 15 Agustus 2024 akan melakukan sidang CAS, ujar Yunus Nusi. Lalu pada 18 Agustus 2024 akan terlihat hasil pengumumannya. Tambahnya, Paes ditargetkan bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Pertandingan pertama mereka adalah melawan Arab Saudi di Stadion International King Abdullah, Jeddah, Kamis 5/9/2024. Dan kemudian menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 10/9/2024. Insya Allah kami akan berusaha memenangkan itu, kata Yunus Nusi optimis. Sementara menunggu keputusan, Hernando Ari masih menjadi pilihan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dalam 2 pertandingan terakhir timnas Indonesia di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Hernando Ari selalu menjadi kiper utama. Timnas kalah 0-2 melawan Irak, tapi berhasil menang 2-0 melawan Filipina berkat gol Rizky Ridho dan Tom Haye. Elkan Bagot senang gabung Blackpool FC setelah dipinjamkan Ipswich Town. Bek tengah timnas Indonesia, Elkan Bagot, punya cerita seru setelah dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC yang bermain di League One, kasta ketiga Liga Inggris. Elkan Bagot resmi gabung dengan Blackpool FC untuk 1 musim penuh. Bagot tampak girang banget dengan kepindahan ini. Akhirnya bisa juga gabung di sini, senang banget. Saya harap bisa main bagus dan bantu klub sukses musim ini, ujar Elkan Bagot sambil senyum lebar seperti dilansir dari laman resmi Blackpool FC. Gak sabar untuk segera berlaga, Bagot cerita tentang obrolan serunya dengan pelatih kepala dan direktur olahraga Blackpool FC. Sudah ngobrol-ngobrol asik dengan pelatih dan direktur olahraga selama beberapa minggu terakhir, kata Bagot. Cara tim main, suasananya, semuanya positif banget. Saya juga kenal beberapa pemain di sini, dan mereka semua bilang hal-hal baik. Elkan Bagot yang masih 21 tahun ini gak sabar untuk memulai musim barunya bersama The Seasiders. Semangat banget buat mulai musim ini, tambahnya dengan penuh antusiasme. Di Blackpool FC, Bagot akan dilatih oleh Neil Churchley yang punya segudang pengalaman di sejumlah klub Inggris. Churchley sebelumnya jadi pelatih Queen's Park Rangers pada 2022-2023, asisten pelatih di Aston Villa.
dan juga pelatih tim U19 dan U23 Liverpool. Jadi, Bagot siap dapat banyak ilmu nih dari pelatih yang satu ini. Sebelum ke Blackpool FC, Elkan Bagot juga pernah dipinjamkan ke beberapa klub lain seperti Kings Lynn, Gillingham, Cheltenham Town, dan Bristol Rovers. Jadi dia udah punya pengalaman mondar-mandir pinjaman klub siap tempur di musim baru.